Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah ayat ini kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Mengapa Allah di ayat ini setelah menjelaskan tentang ada perang, ada tarbiyah imaniyah, ada tarbiyah aqliyah, tarbiyah rumah tangga, kemudian berbicara tentang perintah berpikir. Dan ajakannya adalah dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya, saya ingatkan diri saya dan semua jamaah ummahat sholihat bahwa ketika ada manusia yang mampu melaksanakan dzikran katsira, sesungguhnya bukan karena dirinya yang hebat, karena dirinya punya banyak waktu, ya, karena dirinya paling soleh dan lain sebagainya, tapi siapapun yang telah mampu melaksanakan dzikran katsira, begitu juga lain-lainnya, ya, bentuk-bentuk lainnya, apakah itu menghafal, apakah itu berdakwah, apakah itu mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang kepada umat, sesungguhnya kemampuan itu datangnya dari Allah, yang disebut dengan taufik dan hidayah dari Allah. Perlu saya ungkapkan seperti ini agar kita tidak dijajah oleh mindset kita. Mindset kita pasti mengatakan, kapan ngerjainnya saya akan sibuk. Kapan ngerjainnya saya akan kerja. Kapan ngerjainnya saya akan punya balita dan lain sebagainya. Artinya siapapun kalau mengikuti mindset pikirannya memang tidak akan mampu. Karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah, ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Manusia itu enggak henti-hentinya digoda oleh setan agar jauh dari Allah dan lain sebagainya. Memang aslinya enggak mampu, ya. Tapi ketika kita optimis kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong saya. Insya Allah Allah akan memudahkan diri saya melakukannya, ya. Dan kemudian kita mencoba, ya, apakah dengan kondisi sedikit demi sedikit, apakah dengan kondisi entar gagal, entar berhasil dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika Allah melihat kita serius ingin menjadi orang yang wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ya, orang yang selalu berzikir, dari situlah pertolongan, kemudahan dan kemampuan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja orang mengatakan, Ustaz, bagaimana cara mengatur waktu? Ya, itu merupakan salah satu upaya. Tapi ketika orang sudah mampu melaksanakan ayat ini, bukan berarti dia hebat dalam mengatur waktu. Tapi karena waktunya telah diberkahi oleh Allah. Ya. Dan inilah yang harus kita ambil pelajaran dari orang-orang beriman yang
memiliki keberhasilan dalam ketaatan kepada Allah. Kok dia bisa hafal 30 juz, bukan kebanyakan waktu, tapi karena ditolong oleh Allah. Kok dia bisa ya berzikir ini, berzikir itu, bukan karena kebanyakan waktu, ya, tapi karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kunci ya, pelaksanaan ayat ini. Tanpa ada pemahaman pelaksanaan yang berdasarkan keimanan, karena memang disebutnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya sudah pasti semua orang nyerah duluan ya. Lebih parah lagi ketika nyerahnya dia sambil membela diri, katanya ya itu kan orang dulu itu yang langsung berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ya. Yang berguru pada Rasulullah itu juga ada orang-orang yang disebut oleh Al-Quran di akhir surat, di akhir juz 5, wala yadhkurunallaha illa qalila. Manusia-manusia yang zikirnya sangat sedikit. Siapa? Orang-orang munafik. Ya. Sehingga seperti yang kemarin kita bahas, salah satu bukti bahwa diri kita ini aman dari sifat kemunafikan ketika ya, banyak zikirnya. Karena orang-orang munafiklah yang sedikit zikirnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Ada permintaan sedikit membahas tentang zikir yang kemarin saya rekomendasikan, pertama istighfar. Dalam hadis dikatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadis rawahu Abu Dawud, hadis sahih. Barang siapa yang banyak istighfarnya, Allah akan angkat kesedihannya. Allah akan berikan solusi atas segala permasalahannya. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga. Inilah zikir yang paling mudah untuk dilakukan dalam menghadapi situasi apapun yang sangat berat menurut kita, yang seakan sudah mentok sana sini, perbanyak aja istighfar. Ya. Bahkan sesuatu yang menurut kita mustahil, solusinya perbanyak istighfar. Ya. Surat Nuh juga menjelaskan seperti itu. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kehidupan yang sulit baik secara pribadi maupun komunal ya. Mungkin paceklik ya, sehingga Allah turunkan hujan. Mungkin susah ekonomi, istighfar. Susah keturunan, istighfar. Susah sungai-sungai atau sawah-sawah mengering, istighfar. Kemudian yang kedua sholawat, Muhammad, yang merupakan ya, istighfar maupun sholawat ini memiliki dua sifat, ya, zikir muqayyad dan zikir mutlak. Muqayyad dalam arti jangan sampai ada satu hari yang tidak diisi dengan istighfar dan sholawat. Mutlaknya ya kapan saja bisa dibaca. Sholawat adalah penghasil rahmat. Dan begitu kuatnya bersolawat sampai Allah menyatakan, saya aja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Penghasil rahmat dan orang yang paling banyak dirahmati, orang yang paling mudah ditolong
oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya bisa bersolawat unlimited, apa manfaatnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Idan ya, kafallahu hammaka wa ghafara dzambak." Allah akan menolongmu dalam segala kesulitanmu dan Allah akan mengampuni dosa. Yang paling singkat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang mau sempurna, Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya ya. Kemudian subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Ini muqayyad hanya dibaca di waktu pagi ya. Rasulullah menjanjikan siapa yang membaca ini 100 kali dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga muqayyad dibaca di waktu pagi ya. Rasulullah menjelaskan terhapus 100 macam dosanya, muhiyat lahu mi'atu khati'atin. Hadisnya begitu ya, hadis sahih ya. Dihapus 100 macam dosanya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Kemudian diberi pahala yang melimpah. Kemudian yang berikutnya Allah angkat derajatnya pada hari itu yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain kecuali yang membaca. Dia membaca itu punya kedudukan spesial di sisi Allah yang tidak bisa disaingi kecuali orang yang sama membacanya. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya. Khairun lahu min tulu'isy syams. Berpahala yang sangat besar ya, di mana lebih baik daripada terbitnya matahari. Ya, ibaratnya kalau matahari itu terbitnya pakai biaya misalnya, itu perlu berapa triliun. Karena dia menerangi seluruh bumi ini. Sebutlah 1 juta triliun misalnya ya. Maka pahala membaca subhanallah alhamdulillah 100 kali itu tetap lebih tinggi nilainya daripada terbitnya matahari. Kemudian subhanallah bihamdih subhanallahil azim ini mutlak ya. Sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau bisa minimal 100 itu ya, menjadi manusia yang akan dicintai oleh Allah, kalimatani habibatani ila rahman, dan diberatkan amal timbangan mizan amalnya. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Tasbih Nabi Yunus alaihissalam yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran di surat Al-Anbiya. Ini juga zikir mutlak yang memiliki fadilah menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupan. Ya. Bagaimana Allah katakan, fastajabna lahu. Fastajabna lahu menunjukkan siapa yang sering bertasbih. Tasbih Nabi Yunus
Allah akan menjadikan dirinya manusia yang mudah dikabulkan doanya. Ya. Wa najainahu minal gham, dan Allah akan menyelamatkan dari problematika kehidupan betapapun sangat berat, sangat sulit dipikirkan bagaimana solusinya, sebagaimana saat Nabi Yunus dalam perut ikan itu memang nyaris nggak ada solusinya. Tapi karena beliau membaca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, akhirnya Allah selamatkan. Allah lepaskan Nabi Yunus itu ke sebuah daratan. Walaupun Allah ingatkan bahwa zikir ini akan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kalau dirutinkan. Ya. Di surat As-Saffat Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau saja Nabi Yunus itu sebelumnya jarang berzikir, jarang bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Lebih fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabadnahu bil ara'i, ya, wa huwa kadhim, ya. Di surat yang lain, ya. Kemudian Allah katakan juga sampai sesuatu yang tidak diduga Allah letakkan dalam, Allah selamatkan berada dalam suatu daerah, ya, suatu tempat yang tidak disebutkan di situ, di mana Allah katakan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Sebelumnya Allah katakan fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, dalam kondisi sakit keluar dari perut ikan, dan Allah tumbuhkan satu pohon yang disebut dengan yaqtin. Yaqtin itu kalau kita labu kuning, ya, labu parang itu namanya yaqtin. Karena itu kalau ibu-ibu baca literatur tentang manfaat yaqtin, ya, maka termasuk makanan yang sering yang dianjurkan untuk sering-sering dimakan, ya, yaqtin, ya. Apalagi labu parang itu mudah untuk diperoleh, ya. Tentu jika dimasak, ya, tanpa campuran-campuran akan lebih terasa manfaatnya, ya. Tapi kalau campur ini campur itu, ya, mati kokos langsung dimakan, itu akan lebih manfaat. Itu makanannya Nabi Yunus alaihissalam, karena pasti kaya kalori dan lain-lainnya yang bermanfaat buat tubuh, ya. Nah, itulah sedikit tentang fadilah zikir-zikir kemarin yang saya rekomendasikan untuk menjadi kebiasaan kita. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, ya, dalam waktu pagi dan petang. Ya. Pagi, zikir pagi itu maksudnya, ya, agar memulai kehidupan siang nanti, ya, memulai kehidupan hari itu menjadi lebih barakah karena diawali dengan zikir dan tasbih, ya. Di waktu sore wa asila tujuannya agar hidup kita nanti di malam hari juga, ya, menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah, diingat oleh Allah, karena Allah hanya mengingat manusia, hamba-hambanya yang berzikir. Fadhkuruni adzkurkum, ya. Kalau kamu berzikir, saya akan juga berzikir kepadamu. Itu cara berzikir kepada Allah,
cara zikirnya Allah kepada manusia, ya menolongnya, memberinya hidayah, menjaganya, apakah memudahkan dalam menjaganya, dalam menghadapi situasi-situasi yang bahaya. Itulah cara zikir Allah kepada hamba. Jadi kata bukrata wa asila, Allah menginginkan agar awal hari kita bersama Allah, awal malam kita juga bersama Allah. Apa yang dimaksud dengan berzikir dan bertasbih? Ini dalam ilmu tafsir diistilahkan dengan apa? Zikrul khas ba'dal am. Zikrul khas ba'dal am. Menyebut sesuatu yang khusus setelah disebutkan secara umum. Ya. Dan dalam kehidupan kita, sebuah zikrul khas ba'dal am itu pasti menunjukkan kondisi yang spesial. Ya, kalau MC itu suka mengatakan begini kan, ya. Yang terhormat hadirin hadirat, ya. Wabil khusus Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Padahal Ustadz dan Kiai Fulan itu termasuk hadirin hadirat. Kenapa disebut? Ya, karena Ustadz atau Kiai Fulan itu punya kedudukan yang lebih mulia. Tanazzalul malaikatu warruhu. Semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Padahal Jibril masuk malaikat. Kenapa disebut terutama Jibril? Ya, karena Jibril punya kedudukan spesial di antara seluruh jutaan malaikat yang ada. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang musuhi Allah dan malaikatnya. Wa Jibril wa Mikail. Dan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail termasuk malaikatnya, disebut secara khusus karena kedudukannya. Jadi ayat ini juga harus dipahami seperti itu, ya. Bahwa wasabbihuhu ini bertasbih itu sesungguhnya sudah masuk zikir. Siapa yang berzikir pasti bertasbih. Ya. Tapi kenapa disebutkan tasbih secara khusus? Karena tasbih spesial. Karena tasbih memiliki spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih spesial itu utamanya apa? Perbanyak sholat. Jadi siapa yang banyak sholatnya, maksudnya ya, maksud banyak sholatnya itu berarti apa? Ya, antara wajib dan sunnahnya semua dilaksanakan. Ya. Dalam kondisi tertentu sholat sunnahnya lebih lama, maka itu berarti orang yang bertasbih secara banyak. Jadi sholat duha itu berarti tasbih untuk bukrotan. Wa asilan berarti sholat asar, sholat maghrib, nah, itu masuk tasbih dalam bentuk sholat untuk menyambut waktu malam. Kemudian tasbih yang sifatnya qauli, jadi tasbih yang sifatnya amali adalah sholat. Kata tasbih berarti sholat itu disebut di akhir surat Al-Hijr, ya, surat 15. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dan jadilah kamu orang yang sujud, maksudnya sholatlah. Siapa yang sholat maka dia dinilai bertasbih. Dulu kita baca surat An-Nur juga sudah
pernah kita bahas ya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalul la tulhihim tijarah. Maka artinya adalah utamanya adalah tasbih dalam bentuk amali, yaitu perbanyak sholat. Ya. Kemudian tasbih qauli ya. Subhanallah yang kita baca 33 kali itu termasuk tasbih qauli ya. Yang direkomendasikan oleh Rasulullah tadi sudah kita bahas, ada subhanallahi wa bihamdih, ada subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ada subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga merupakan tasbih qauli ya, yang sangat dianjurkan. Ya. Maka ketika dipadukan antara zikir yang umum dengan tasbih, ya, maka semakin selengkaplah ya, kualitas zikir orang-orang beriman. Terutama ya, untuk menjaga diri ya, menjaga diri dari bahaya-bahaya yang sangat istilahnya sulit untuk diharapkan solusinya ya. Kata para ulama, Nabi Yunus ditolong itu karena tasbihnya. Jadi siapa yang bertasbih otomatis berzikir ya. Tapi siapa yang berzikir belum tentu bertasbih jika tidak dilakukan sholat dan zikir-zikir tasbihnya. Nabi Yunus ditolong karena tasbihnya. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Bukan minal zakirin. Kalau saja Nabi Yunus itu bukanlah orang yang dulu sering bertasbih, kami tidak akan menolongnya. Betapapun siapa yang bertasbih otomatis berzikir. Dan zikir Nabi Yunus itu sesungguhnya tersatukan antara zikir dan tasbih. La ilaha illa anta itu zikirnya, subhanaka itu tasbihnya, inni kuntu minadz zalimin itu istighfar. Ya, itu pemahamannya. Ya. Para mufassirin juga membahas ya, apa perbedaannya dengan permintaan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Ketika diperintahkan untuk menghadap Fir'aun, maka Nabi Musa sebetulnya ya nervous juga istilahnya. Tapi dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar aku bertasbih kepadamu dan berzikir kepadamu dengan banyak. Mengapa di ayat ini diawalkan tasbihnya baru zikir? Istilahnya apa? Dzikrul khas ya. Ba'dal 'am, khasnya dulu yang spesial dulu disebutkan baru yang umum. Tapi kalau di Al-Ahzab amnya dulu zikir umum yang disebutkan baru zikir khususnya yaitu tasbih ya. Maka di surat Al-Ahzab itu merupakan amalan yang sifatnya normal-normal saja. Ya. Hari-hari kita memang harus begitu modelnya. Ya. Zikir dulu, ya. Zikir berbanyak, jangan lupa khususnya tasbih. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, tasbih dulu,
Karena apa? Karena beliau dalam kondisi terancam. Dalam kondisi terancam, maka yang diawalkan adalah tasbihnya. Atau dalam kondisi ketakutan, ya, atau dalam kondisi permasalahan kehidupan yang mencekik misalnya, maka tasbihlah yang harus lebih diperbanyak, yang harus lebih dispesialkan. Ya. Tapi seperti kisah Nabi Yunus tadi, betapapun manusia itu dalam kondisi terancam lebih banyak tasbihnya daripada zikirnya, tapi ketika masa normalnya kurang bertasbih dan kurang berzikir, maka ketika dia mengutamakan tasbihnya dalam kondisi terancam, ya bisa jadi tidak menghasilkan seperti yang diinginkan. Karena seperti yang diceritakan tentang Nabi Yunus itu tasbihnya jadi direspon dengan cepat oleh Allah karena di hari-hari normalnya, di hari-hari amannya udah terbiasa berzikir dan bertasbih. Ya. Jadi ini apa yang difirmankan oleh Allah di surat Thaha itu juga mengingatkan, ya, jadikan hidup ini sehari-harinya nggak terlepas daripada zikir dan tasbih. Sehingga ketika kita mengalami kondisi yang tidak diinginkan, la samahullah, maka insya Allah tasbih kita, ya, memberi keselamatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengingatkan, ya, dalam kondisi-kondisi pandemi, maka hendaklah orang-orang beriman itu banyak bertasbih. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya, ya, ataupun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, semoga Allah menolongnya, atau paling tidak, ya, kalaupun ternyata harus la samahullah terkena, maka insya Allah menjadi husnul khatimah karena pandemi ini, ya. Di hadis dikatakan, ya, orang yang karena pandemi ketika sampai menemui ajalnya disebut syahid, ya. Disebut syahid. Ya. Sementara orang-orang yang tidak beriman atau yang jauh dari nilai-nilai keimanan, ya, tentu betapapun juga banyak yang kena pandemi ini, tapi statusnya ya wallahu a'lam. Ya, kalau kafir ya tentu mati dalam kekufurannya. Kalau dia beriman tapi sebelumnya tidak dalam ketaatan, terutama tidak dalam zikir dan tasbihnya, ya, tentu beda kualitasnya dengan orang-orang yang beriman yang biasa bertasbih, berzikir ketika dia harus menemui ajalnya karena pandemi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Agar kita semakin bersemangat di dalam berzikir ini, Allah pun, ya, memberi satu motivasi tambahan. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah, maksudnya yusalli 'alaikum, bersalawat kepada kalian. Begitu juga malaikat-malaikatnya. Ini salah satu dzikrul khas ba'dal 'am, ya, menyebutkan manfaat yang paling khusus dari manfaat yang paling umum, ya. Tadi sudah saya jelaskan kan manfaat-manfaat zikir, ya,
yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun dijelaskan di ayat yang lain maupun hadis. Tapi Allah menyebutkan manfaat yang paling khusus dari zikir itu adalah Allah bersolawat kepadamu. Allah dan malaikat bersolawat kepadamu. Apa yang dimaksud Allah dan malaikat bersolawat kepadamu? Ya. Jadi sholawatnya Allah itu berarti menurunkan rahmat. Menurunkan rahmat itu artinya apa? Dia bisa memberi hidayah, memberi pertolongan, memberi kemudahan, memberi semua yang mengarah manusia itu terus dalam ketaatan. Jadi bagaimana mungkin orang itu bisa melaksanakan zikir-zikir yang saya jelaskan tadi kalau Allah belum bersolawat kepada dirinya? Ya. Karena itu saya pesankan dari sebelumnya, mulailah. Ya. Walaupun tadi 100-100, mulailah 3-3 dulu lah. Ya. Dari 3, di situ akan Allah bersolawat. Kalau Allah bersolawat nanti menambah kekuatan. Coba 10, coba 20, coba 30. Jadi kalau nggak dimulai bagaimana? Mungkin Allah bersolawat kepadanya. Dan yang dimaksud Allah bersolawat itu Allah memberi rahmat. Allah, dan rahmat itu berarti hidayah, pertolongan, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, ini manfaat atau fadilah yang khususnya. Wa malaikatuhu, malaikat juga bersalawat. Apa yang dimaksud malaikat bersalawat? Malaikat bersalawat itu artinya malaikat memintakan ampunan kepada Allah agar hamba-hambanya yang berzikir ini diampuni dosanya. Subhanallah ya. Jadi aneh jika ada orang beriman nggak bersemangat berzikir, padahal fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Dan tentu ketika Allah sendiri yang menjelaskan, saya aja dan malaikat saya bersolawat kepada orang yang berzikir, ya, maka betapa besarnya kedudukan zikir dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Itu kalau ya, di hadis lain ataupun di ayat yang lain, ya, jika manusia bersolawat maka artinya bisa berdoa atau melakukan sholat. Yusolli Muhammadun itu artinya Muhammad berdoa atau Muhammad ya, melakukan sholat, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Ya. Maka apa dampak ketika Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang berzikir? Liyukhrijakum minadh-dhulumati, mengeluarkan kamu dari kehidupan yang gelap menuju kepada kehidupan yang terang. Jadi apa yang dimaksud dengan mengeluarkan kamu dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang? Ini kan kiasan ya, dzulumat itu untuk kehidupan yang sesat, ya. Cahaya itu untuk kehidupan hidayah. Jadi maksudnya adalah berzikir itu akan memudahkan manusia itu menerima, meyakini, melaksanakan, ya. Selanjutnya beristiqomah, bertahan dalam
kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini memang satu amal soleh dengan amal soleh yang lain itu memang saling menguatkan. Ya. Saat orang itu bertilawah, itu sesungguhnya sudah berzikir. Sudah berzikir. Tapi tilawah itu kan butuh penguatan dari Allah. Ya kalau tilawah untuk sehari 2 hari sih semua orang juga bisa. Tapi bertilawah, berapa lama kamu bertilawah? 30 tahun, 40 tahun. Ya. Menuak bersama Al-Quran. Itu berarti butuh apa? Tambahan-tambahan hidayah yang nggak boleh pernah berhenti. Supaya nggak berhenti bagaimana? Udzkurullaha dzikran katsira sabbihuhu bukratan wa asila. Supaya kamu kuat bertilawah berpuluh-puluh tahun, perbanyak zikir dan bertasbih. Karena saat kamu berzikir dan bertasbih itu, di situ Allah dan malaikatnya bersalawat kepadamu. Dan saat Allah bersalawat kepadamu dan malaikatnya, kamu akan terus kuat betah dalam kehidupan an-nur dan akan merasa tidak tertarik dengan kehidupan yang zulumah. Karena itu penting kita belajar dari orang-orang yang nggak bertahan di dalam an-nur. Ya. Dalam sejarah seorang sahabat yang terkenal keulamaannya, namanya Rajal bin Unfuah. Pada akhirnya bergabung dengan kelompoknya Musailamah Al-Kadzab, ikut perang, ikut memerangi Abu Bakar. Kita nggak tahu kenapa bisa berubah begitu. Tapi secara analisa ya bisa jadi karena mungkin kurang zikir dan tasbihnya, sehingga yang seharusnya mendapat pertolongan dari Allah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur ya, tidak terjadi dalam diri. Apakah kurang doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan lain sebagainya. Apakah kurang tazkiyah nafasnya, qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Jadi penting semua yang dijanjikan membuat manusia itu bertahan dalam hidayah harus kita lakukan agar jangan sampai ya ketika terjadi perubahan la samahullah kita tidak menginginkan, setelah dievaluasi oh pantesan ya dia itu nggak teguh di jalan Allah, mungkin karena ternyata kurang zikirnya, oh ternyata kurang doanya, oh ternyata mungkin kurang bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, karena itu juga bermanfaat untuk menjaga hidayah. Intinya ketika semua benteng-benteng menjaga hidayah itu dilakukan, insya Allah di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dilakukan, zikirnya nggak dilakukan, ya. Karena orang yang kurang zikir, ya, kurang zikir maka dilupakan oleh Allah. Di surat Al-Mujadilah, nasullaha fanasiyahum. Jika manusia itu sering lupa kepada Allah, ya Allah lupa. Karena Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah melupakan manusia itu terhadap dirinya, lupa bahwa dirinya itu dalam kebaikan yang luar biasa yang hanya bisa
dilakukan hanya dengan pertolongan Allah. Tapi kalau sudah enggak tolong oleh Allah, jadilah orang yang fasik. Ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kemudian wa kana bil mu'minina rahima. Fadilah berikutnya, dan Allah itu menjadi, dan Allah itu terhadap orang-orang beriman rahimah, merahmati dengan rahmat yang spesial. Kenapa harus saya katakan spesial? Ini merupakan tafsir perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang umum, ya. Yang kafir, yang binatang, yang orang ahli dosa, semua itu masih mendapat rahmat Allah dari sifatnya Ar-Rahman. Tapi yang Ar-Rahim hanya rahmat yang hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Karena itu di sini diawali dengan wa kana bil mu'minina, dan Allah itu terhadap orang-orang beriman bersifat Ar-Rahim. Ya, bukti yang paling spesial saat orang beriman itu nanti berada di kehidupan akhirat, ya. Allah katakan setetes air saja tidak akan saya berikan kecuali kepada orang kafir, enggak akan saya kasih karena sudah enggak dirahmati lagi Allah. Tapi di dunia air itu diberikan kepada semua makhluk hidup. Karena itu ada dialog antara ahlun nar wa ahlul jannah. Kata ahlun nar itu, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli neraka memanggil-manggil ahli surga, tolong dong berikan air atau apa saja yang Allah berikan kepadamu. Nggak bisa, Allah sudah mengharamkan semua yang ada ini untuk orang kafir. Padahal di dunia semua dikasih, tapi di akhirat nanti ya, rahmat itu hanya untuk orang beriman. Di dunia rahmatnya dalam bentuk pahala. Orang kafir bisa berinfak, orang beriman berinfak, tapi orang kafir infaknya sia-sia, orang beriman infaknya akan dikembalikan dengan berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dinikmati nanti di akhirat. Kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Fadilah berikutnya, zikir itulah yang akan memasukkan manusia ke surga Allah, yang nanti mereka akan mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi ucapan selamat kepada mereka saat mereka bertemu dengan Allah. Salam, ya. Kata salam ini juga disebut di surat Yasin, salamun qaulam min rabbir rahim. Ya. Kemudian Allah sediakan bagi mereka pahala yang wa a'adda lahum ajran karimah. Baik Ibu-ibu, inilah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bisa tanya jawab. Tadi saya lihat di chat ada mengirim pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.